Shalom saudara, kembali kita berjumpa dalam program renungan singkat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosudipuro. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar satu pelajaran singkat dengan satu judul Takut dan Gentar. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan di surga, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar kami dan menginsafkan kami, dan biarlah pelajaran pada pagi hari ini boleh menolong kami untuk mengerti bahwa Tuhanlah yang dapat menolong kami untuk melakukan setiap perbuatan benar dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, ketika Anda mendengar kata takut dan gentar, apa yang ada di benak saudara? Seseorang biasanya takut dan gentar apabila dia khawatir segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebagai orang Kristen kita perlu takut dan gentar bila mana perjalanan rohani kita tidak berjalan sebagaimana mestinya yang Tuhan kehendaki. Dalam Filipi pasal 2 di ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan kepada kita lewat Rasul Paulus, Filipi 2 ayat yang ke-12, "Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi dan juga ditujukan berlaku untuk kita saat ini, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apa maksudnya mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar? Bukankah keselamatan adalah karena kasih karunia? Alkitab mengatakan Efesus pasal yang kedua bahwa keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan atau Rasul Paulus mengatakan kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, ini adalah sebuah pernyataan. Kita perlu khawatir, kita perlu waspada lebih tepatnya, jangan sampai perjalanan kerohanian kita sebagai orang Kristen ini tidak berada di jalan yang sebagaimana mestinya. Sehingga takut dan gentar akan hal seperti apa? Kita perlu baca ayat yang ke-13 untuk mengerti ketika Rasul Paulus mengatakan takut dan gentar. Ayat yang ke-13 dari Filipi pasal yang kedua mengatakan, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Kita mengatakan satu kabar baik bagi kita orang-orang Kristen adalah Tuhan yang mengerjakan pekerjaan keselamatan di dalam kita, entah itu kemauan kita maupun pekerjaan dan perbuatan menurut kerelaan Tuhan. Pekerjaan atau perjalanan rohani orang Kristen dipastikan akan berhasil bila mana dia mengizinkan Tuhan untuk mengerjakan kemauan dan juga perbuatan sesuai dengan kerelaan Tuhan. Sehingga ketika dikatakan di ayat ke-12 takut dan gentar, kita perlu khawatir dan takut gagal, pekerjaan keselamatan yang kita lakukan tidak sebagaimana mestinya, bila mana kita tidak melibatkan Tuhan untuk memberikan kemauan dan perbuatan sesuai dengan hikmat daripada Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai kita merasa sudah melakukan apa yang benar, tapi ternyata itu bukanlah berdasar inspirasi kemauan Tuhan, juga bukan berdasarkan inspirasi daripada pekerjaan dan perbuatan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Kita perlu melibatkan Tuhan untuk kemauan dan pekerjaan atau perbuatan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan sebagai pelengkap untuk renungan pada pagi hari ini, saya ingin membacakan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran." Kita mengatakan firman Tuhan punya fungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan ayat yang ke-17 ini sungguh sangat berkuasa. "Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Jadi saudara, Tuhanlah yang mengerjakan kemauan dan pekerjaan atau perbuatan dalam kehidupan kita, agar kita melakukan pekerjaan keselamatan dengan jalan yang tepat, dengan cara yang tepat, dan sebuah cermin diberikan kepada kita, apakah kita sudah melakukan segala sesuatu dengan benar, yaitu lewat firman Tuhan. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 mengatakan firman Tuhan berkuasa untuk memperlengkapi kita dengan setiap perbuatan baik. Karena mengapa? Dalam firman Tuhan di sana bersifat untuk mengajar, menyatakan kesalahan kita,
memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Kita bisa bercermin dari firman Tuhan, apakah kemauan dan pekerjaan baik yang saya lakukan sudah selaras dengan firman Tuhan atau tidak? Jika ternyata tidak selaras dengan firman Tuhan, maka kita perlu menyadari yang kita lakukan ternyata bukanlah berdasarkan kemauan Tuhan dan bukan berdasarkan perbuatan keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong kita dan kita semakin hari semakin waspada. Jangan sampai kita gagal, kita berada di luar jalur daripada yang Tuhan tentukan oleh karena kita tidak melibatkan Tuhan dan tidak memohon kepada Tuhan untuk kemauan yang benar dan tidak meminta kepada Tuhan agar Dia memberikan perbuatan yang benar dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.